فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sebaik-baik hewan kurban disebutkan di sini domba yang bertanduk. Khairul adhiyah, kata Rasulullah dalam riwayat Baihaqi, khairul adhiyah al-kabshul akron. Sebaik-baik hewan kurban adalah domba yang bertanduk. Jadi kalau bisa, kalau cari hewan kurban yang ada tanduk. Kalau tak ada, tak apa Pak. Jangan keliling pula cari sampai satu Sumatera. Kalau ada lebih baik. Tapi kalau nggak ada masalah. Ya. Yang keempat, syarat hewan kurban. Yang pertama, umurnya. Umurnya sudah sangat hafal, sudah sangat kita pahami. Musinnah, kata Rasulullah. Tidak boleh jadikan hewan untuk kurban kecuali musinnah. Musinnah itu apa? Sempurna umurnya. Untuk unta 5 tahun, 5 jalan 6, sapi 2 tahun. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sapi dan kambing. Kalau kambing di sini kambing berbulu halus. Apa itu? Kambing Jawa. Apa? Kudus. Bandot. Bandot itu kambing Jawa ya. Itu 2 tahun. Adapun kalau biri-biri atau domba, yang sebanyak kita domba kan, itu 1 tahun. Atau kalau gigi depannya sudah tanggal, namun syaratnya di atas 6 bulan. Jadi 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan itu boleh. Syaratnya harus di atas 6 bulan. Domba gigi depannya tanggal, gitu ya. Saya sendiri nggak pernah tahu gitu kan. Tapi memang hadisnya seperti itu. Ya. Kalau untuk domba 5 tahun. Jadi kalau antum ada yang kurban unta, tunggu 5 tahun sianya. Ada yang kurban unta di sini? Mana tahu kurban ke Yaman sana kan? Ya kan kurban unta. Kemudian sapi 2 tahun dan kambing Jawa. Kemudian biri-biri itu 1 tahun, itu musinnahnya. Kemudian sifat hewannya itu jelas sehat, tidak sakit, ya. Sakitnya itu ya betul-betul sakit yang parah. Buta, benar-benar buta, tapi kalau hanya rabun-rabun sedikit nggak masalah. Betul-betul buta dia langsung, itu tak boleh. Tapi kalau hanya rabun boleh. Pincang yang betul-betul pincang, tapi kalau pincang sedikit nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kupingnya sompel itu nggak sah. Kupingnya Pak sompel itu nggak sah dalam mazhab Syafi'i, karena kuping itu termasuk yang boleh dimakan. Termasuk juga kalau dagingnya terkopek gitu, misalnya awalnya sehat, mungkin tak kena apa, sompel dagingnya sehingga dagingnya berkurang, itu tidak sah. Dan terlalu kurus sehingga hilang sumsumnya, terlalu kurus. Makanya kalau berkurban tuh cari yang gemuk, yang sehat, yang mahal, gitu loh. Jangan cari yang kurban yang murah ditawar lagi. Saya dilema kalau dengar gitu mau kurban tapi ditawar habis-habisan gitu sama sohibul kurban, sama agen kambingnya. Murah lah, sekian lah. Ya harusnya kalau berkurban itu ya boleh sih nawar, tapi ya sewajarnya gitu kan. Ya. Cari yang paling kecil lah. Mana yang paling kecil? Janganlah. Ingat, 2 anak Nabi Adam diuji oleh Allah untuk berkurban. Yang satu berkurban hewan ternaknya. Dalam tafsir dikatakan sapi yang paling gemuk, yang paling sehat. Yang satu berkurban dengan buah-buahan yang sudah busuk. Akhirnya Allah terima yang terbaik. Ya, kita juga seperti itu. Ternyata ibadah kurban itu sudah ada sejak zamannya anak Nabi Adam alaihissalam, jauh sebelum Nabi Ibrahim. Nah itu poin yang kelima. Ini saya nggak panjang-panjang ini karena insya Allah kita sudah paham. Mana yang lebih afdol, berkurban dengan hewan jantan atau betina?
Jantan. Kalau dalam di tulisan beliau ini, beliau mengatakan, beliau menulis tentu hewan jantan lebih baik ketimbang betina, kecuali kalau hewan jantan tersebut banyak melakukan apa? Kalau bahasa Arabnya nazwan. Nazwan itu apa? Kawin. Ya, kalau jantannya banyak kawin, itu biasa mempengaruhi kualitas daging, sehingga daging itu kurang enak. Jadi kalau dihadapkan kepada dua, satu jantan, satu betina, tapi jantannya sering kawin gitu, maka bagusan yang betina, tapi betinanya belum melahirkan ya, belum pernah melahirkan. Ini lebih bagus yang betina. Dalam mazhab Syafi'i kan seperti itu. Ya, artinya yang jantan tetap, artinya yang jantan itu biasa lebih baik, juga lebih mahal, dagingnya lebih banyak, postur tubuhnya juga lebih gede, lebih sehat biasanya. Ya, tapi sini beliau sebutkan juga masalah nazwan tadi. Ya, tapi betina pun betina yang belum melahirkan. Nomor 6, poin ke-6, wajibkah berkurban setiap tahun bagi yang mampu? Dalam mazhab Syafi'i, hukum kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, artinya bagi yang memiliki kelapangan setiap tahunnya itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Walaupun ada pendapat lain, mazhab lain mengatakan wajib. Ya, namun dalam mazhab Syafi'i, bagi yang mampu berkurban tapi tak berkurban, maka hukumnya makruh. Ukuran kemampuan itu bagaimana? Dia ada stok untuk hari Id dan hari Tasyrik, ada stok makanan, itu mampu Pak. Kira-kira antum di rumah stoknya mampu untuk Id sama hari Tasyrik enggak? Lebih ya? Berarti mampu kali itu. Kambingnya enggak ada ya? Udah habis kambingnya Pak ya? Ada Ustaz gitu kan, di rumah banyak stok beras setengah ton misalnya, tapi bentuk beras bukan bentuk harta, jual lah berasnya. Namun pendapat yang mengatakan wajib, ya, ini juga pendapat yang tidak disetujui oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban karena khawatir dianggap wajib. Ya, yang diwajibkan berkurban itu Rasulullah setiap tahun. Ya, karena Rasulullah mengatakan kutiba alain nahar wa alaikum sunan. Artinya apa? Diwajibkan untuk berkurban, adapun kalian hukumnya sunnah, kata Rasulullah. Namun Imam Abu Hanifah mewajibkan. Nah, ini kalau mazhab Hanafi wajib kurban bagi yang mampu tiap tahun. Karena ada hadis, man wajada sa'atan walam yuqarrib, ya, walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan tapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya jangan ikut sholat Id. Ngeri Pak, nanti kalau hari Id dia mampu tapi tak berkurban, seakan-akan diusir, pulang, gak usah ikut sholat. Kenapa? Karena mampu nggak ikut kurban, pulang. Ya, meskipun jumhur ulama sunnah muakkadah. Mana yang lebih afdol, berkurban dengan unta, sapi atau kambing? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i, kalau kurbannya satu-satu masing-masing, maka tentu unta lebih utama. Misalnya 3 orang, yang satu berkurban unta sendiri, satu kurban sapi sendiri, yang satu kurban kambing, tentu yang kurban unta lebih utama. Tapi kalau dia patungan, sapi 7 ekor, unta 7 ekor. Afwan. Ya, jangan tersinggung. Sapi 7 orang, unta 10 orang. Maka yang lebih utama kurban dengan kambing yang sendiri. Kambing tak boleh 7 orang ya. Kambing tak boleh 7 orang. Kambing sendiri. Maka yang lebih baik adalah berkorban dengan kambing. Jadi kalau patungan tentu yang terbaik kambing. Tapi kalau masing-masing terbaik adalah
unta. Nah, jadi kalau yang kurban dengan kambing dan kurban dengan lembu sapi, maka jawabannya yang kurban dengan kambing lebih baik daripada yang kurban dengan sapi yang 7 orang. Kemudian belum akikah, bolehkah menggabungkan antara akikah dan kurban? Ya, dalam mazhab Syafi'i terbagi 2 pendapat. Itu Imam Ar-Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Imam Ar-Romli sama-sama dari Syafi'i, mazhab Syafi'i, mengatakan sah, boleh. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak sah, karena masing-masing ibadah itu ibadah maksudah. Artinya masing-masing ibadah itu punya tujuan tersendiri, beda. Jadi nggak bisa digabung. Ya. Dan beliau Ustaz Faruk Sinambela penulis lebih condong kepada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tidak sah. Ya udah, kurban aja dulu. Apalagi kalau akikah itu kan kita belum diakikah, itu kan tanggungan orang tua kita, bukan kita. Ya. Karena tadi sebaik-baik ibadah di bulan Zulhijjah di hari nahar adalah kurban. Tapi tadi nggak boleh digabung. Poin yang ke-10 tentang mewakilkan untuk menyembelih kepada orang lain, ini harus diniatkan. Harus ada niat menyembelihkannya kepada wakilnya. Ya. Jadi jangan hanya sekadar gitu aja, harus diniatkan untuk diwakilkan. Kalau dilafazkan bagaimana Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i ya tidak ada masalah kalau dilafazkan, boleh. Ya, melafazkan niat. Kalau tidak pun nggak ada masalah. Yang jelas harus diniatkan untuk diwakilkan. Kalau bukan kita, makanya yang utama itu kalau nyembelih siapa? Sohibul kurban. Coba nanti yang kurban, ya dia yang nyembelih 4 orang. Yang 4 sapi siapa? 4 kambing siapa? Ya, dia yang nyembelih. Panggil orangnya. Nah, kalau tak berani baru suruh wakilkan. Ya. Nah, tapi kalau lembunya 1 aja Pak, jangan 7 nyembelih. Tersiksa. Jangan 7 nyembelih. Adab dan sunnah dalam menyembelih. Yang pertama, disunnahkan bagi ingin berkurban tidak memotong rambut. Seluruh rambut, kepala, wajah, kumis, ketiak, kemaluan. Sunnah hukumnya sih hanya sunnah saja. Ya, namun kalau dilakukan makruh, jatuhnya kepada makruh. Jadi bukan berarti Ustaz kalau udah terpotong gimana, enggak sah kurban? Enggak. Ya, tidak. Cuman itu sunnahnya. Atau enggak tahan. Saya kalau tumbuh kumis Ustaz, geli saya Ustaz. Gitu kan, geli. Nah, enggak apa-apa dipotong. Kuku, hikmahnya apa? Supaya hikmahnya 2 itu. Kalau kata Dr. Ramadan dan Najah, supaya kita sama seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Walaupun tahun ini Indonesia nggak berangkat ya. Negara lain nggak juga ya? Nggak ya? Kadang katanya Aceh tetap berangkat katanya. Betul itu? Ada yang bisa ngasih data valid? Katanya Aceh tetap berangkat. Ya, saya rasa enggak, karena lagi pandemi COVID-19. Jadi sebagai bentuk sama, karena mereka juga yang sedang melaksanakan tahallul itu juga tidak boleh potong sama, potong kuku, potong rambut tubuhnya. Yang kedua sunnahnya, adab dan sunnah membaca bismillah ketika menyembelih. Kemudian yang ketiga disunnahkan menyembelih hewan kurban sendiri. Yang keempat menajamkan pisau. Jadi tolong pisau betul-betul ditajamkan. Tahun lalu kita tontonkan video itu kan, sekali zrep gitu. Menghadapkan kiblat hewan yang akan disembelih.